Oke, balik lagi PSR. Kali ini kita akan nge-review film I'm Thinking of Ending Things. Film I'm Thinking of Ending Things ini disutradari oleh Charlie Kaufman, sutradara yang sebenarnya dikenalnya sebagai penulis film ya, atau penulis dari skrip-skrip lainnya gitu, ada skrip teater dan macam-macam. Salah satu karyanya dia sebagai penulis yang paling terkenal adalah Eternal Sunshine Spotless Mind, ada Being John Malkovich, terus ada banyak macam lagi deh, tapi yang paling terkenal tuh Eternal Sunshine gitu. Yang mana kita tahu dari semua karyanya itu, Charlie Kaufman ini terkenal dengan pendekatannya yang surrealis gitu, dan biasanya berbicara soal hubungan, relationship gitu lah. Pertama kali ngeliat trailernya di Netflix, terkesan promising banget, jadi ekspektasi gue tinggi banget, apalagi gue juga suka dengan Eternal Sunshine Spotless Mind, jadi gue expect bakal lebih nih terhadap eksplorasi relationship issue di film I'm Thinking of Ending Things. Yang awalnya gue berpikir ini hanyalah sebatas kisah antara cewek dan cowok, dimana ceweknya tuh overthinking dan mencoba untuk gimana ya caranya gue mengakhiri hubungan ini gitu. Padahal gue lagi mau dibawa ke bokap nyokapnya dia nih, mau dikenalin gitu. Gue pikir akan seputar itu gitu, konflik-konfliknya dengan gaya surrealisnya. Tapi ternyata it's more than that. Jadi buat teman-teman mungkin yang nggak terbiasa nonton film yang depresif, surrealis, banyak ngomong dengan omongan-omongan yang ngalor ngidul dan banyak pop reference-nya, kayaknya mendingan skip aja deh gitu. Ini kayaknya nggak cocok buat kalian. Kalau kalian suka dengan film sastra, suka baca literature, atau memang suka ngulik pop culture reference yang bener-bener artsy dalam tanda kutip gitu, yang deep, yang bener-bener kalian ngerasa indie banget nih gue nih gitu, mungkin ini cocok banget buat kalian coba lah gitu. Bisa dibilang genrenya ini psychologically horror ya, horror ditambah psychologically. Kalau kalian nonton Black Swan mungkin kurang lebih kesan-kesannya tuh, perasaan yang didapat tuh seperti itu, cuma di sini lebih powerful lagi. Karena sejujurnya untuk nyelesain film ini tuh butuh waktu seminggu ya, untuk gue pribadi, karena bener-bener sulit banget, harus fokus, tidak boleh ada distraksi, dan bener-bener harus dalam keadaan yang bener-bener fresh otaknya, nggak boleh ada mumet-mumet sama sekali. Karena kita dari 30 menit awal aja tuh cuma ada scene adegan ngobrol di dalam mobil yang awkward, apa ya, kayak kita ngobrol lah gitu, ngobrol sama temen gitu, bener-bener random, tapi bukan random yang fun, random yang bener-bener philosophical banget, tiba-tiba ngomongin puisi lah, tiba-tiba ngomongin literature inilah, tiba-tiba ngomongin film inilah gitu. Jadi bener-bener banyak referensi gitu, referensi fiction yang bener-bener kalian kalau pengen ngerti semuanya ya harus banyak referensi juga. To be honest, gue sendiri juga ketika obrolan itu gue bener-bener wondering ini ngomongin apa lagi gitu. Jadi sampai nge-stop, terus cari reference dulu apa yang dia omongin, terus bahkan ganti subtitlenya ke bahasa Indonesia untuk bener-bener ngerti di maksudnya apa sih gitu loh. Kemudian seperti yang gue bilang, gue pikir ini cuma antara hubungan antara cewek dan cowok yang dibawa ke ketemu orang tuanya gitu, ketemu orang tuanya si cowok. Tapi ternyata ketika masuk ke tengah film, second act, third act, langsung berubah total semua persepsinya. Mulai surrealis banget, tiba-tiba orang tuanya ganti-ganti umur gitu, maksudnya tiba-tiba secara age tuh kayak berubah-berubah dalam satu adegan ke adegan yang lain, yang sangat cepat cut-to-cutnya, yang ternyata di tengah-tengah obrolan mereka berdua antara si cewek dan cowok ini ada satu shot, established shot, si janitor di sekolah yang gue pikir sekedar cuma visualisasi dari cerita-ceritanya dia, ternyata itu means a lot gitu di akhir-akhir gitu loh. Terus kayak cuma adegan di akhir-akhirnya di ter-act ya, di adegan dia mau beli makanan ke tempat satu toko gitu, ada 3 cewek gitu, dan sebenarnya itu ada representasinya masing-masing tuh, ada meaningnya masing-masing, ada metaforanya masing-masing dan alegorinya masing-masing gitu. Jadi sebenarnya film ini tuh lebih cocok untuk didiskusikan ya daripada di review ya. Semua cast-castnya dari Jessie Buckley, Jesse Plemons, terus ada Toni Collette, David Thewlis, dan masih banyak lagi. Itu semua pas banget, actingnya luar biasa banget, sampai gue tuh dapet depresifnya, dapet horornya, padahal cuma ngobrol doang, bukan ditakut-takutin. Horor itu kan sesuatu yang mengganggu kita kan sebenarnya. Jadi ketika nonton ini memang gak ada setan atau monster atau apapun, tapi mengganggu aja secara psikologis gitu. Kalau mengambil istilah temen gue, this movie is psychologically indecent gitu. Emang bener-bener ganggu banget sih gitu. Abis kelar nonton ini juga, setelah kita ngeliat endingnya begini, ternyata di twist seperti ini, terus kayak ya udah, terus kenapa gitu, kayak terganggu aja, kenapa gitu, apa maksudnya nih gitu. Jadi bukan sesuatu yang kayak kita setelah nonton puas gitu loh. Ini lebih kayak kontemplasi hidup aja sih, teman-teman. Kalau misalnya mau nonton ini gitu, kalian kayak ngelihat kontemplasi di hidup dari seseorang gitu. Gue nggak akan spoiler atau discuss film ini tentang apa dan maksud dari endingnya bagaimana.
Itu mungkin kita bisa bikin konten lain di diskusi. Cuma film ini memang bener-bener mengganjal banget dan mengganggu banget secara psikologis. Overall, walaupun gue nggak enjoy dari setiap pembicaraan mereka karena bener-bener random banget, tapi gue enjoy dari sinematografinya. Itu bener-bener asik banget. Dari opening shotnya, dari bahkan dia cuma ngobrol di ruang tamu, di meja makan, itu dia ada shot-shot pergerakan kamera worksnya yang sangat enak banget untuk dinikmati gitu pas di tengah-tengah obrolan gitu. Ketika udah mulai surrealis terus ganti-ganti shot orang tuanya yang berubah-berubah umur, itu juga enak banget ngikutinnya gitu loh. Kamera worksnya dan visualnya di sini nyaman banget untuk diikutin. Cuma karena mungkin kelam, depresif, dan obrolan-obrolan yang mengganjal dan bikin bingung, kayaknya membuat itu jadi kayak terganggu gitu psikologis kita. Tapi berarti itu membuktikan kalau berhasil kan filmnya gitu. Film ini berhasil kan dan sukses. Berarti bisa dibilang ini film yang bagus. Overall dari gue pribadi untuk film ini mendapat nilai 9,5/10, sebuah film yang komplit, yang benar-benar walaupun gak enjoy nontonnya, tapi menurut gue ini film yang sangat bagus, yang sangat-sangat bisa dinikmati. Jadi teman-teman kalau mau nonton film ini nikmatin aja, gak usah banyak mikir. Kalian gak ngerti dialognya, kalian coba untuk terusin aja, nikmatin aja. Memang banyak yang 30 menit, 20 menit awal gak lanjut, tapi gue mencoba dalam 1 minggu itu 7 hari untuk terus nikmatin dialognya tanpa mengerti apapun. Yang mana sebenarnya kan ketika nonton film, kalian hanya butuh perasaan outcome yang didapat dari nonton itu kan, yang which is adalah rasa terganggunya itu. Jadi kalau kalian pengen nonton film horor dan ingin merasakan rasa-rasa terganggu dari film horor, ini adalah horor yang tepat gitu, karena psychologically bakal terganggu banget sih gitu. Terlepas kalian ngerti atau enggak filmnya gitu, pokoknya terganggu banget lah gitu. Nggak usah pusing dengan dialog-dialog yang sangat-sangat penuh dengan referensi. Oke, paling gitu aja sih. Thank you udah nonton. Seperti biasa, like, comment, and subscribe. Akhir kata, play it, don't stop, just rewatch. Cut!